Inilah kisah nyata seorang pria gemula yang tak pernah diterima kerja di tempat manapun hanya karena orang-orang selalu memandangnya sebelah mata. Pria ini bernama Sakon. Hari ini dia mau melamar kerja untuk menjadi petugas pemberdayaan masyarakat. Namun HRD tahu kalau Sakon ini tak pernah diterima kerja di mana. Sakon yang pesimis pun mengira jika dia tak akan diterima lagi. Namun HRD ternyata menyuruh Sakon untuk langsung bekerja. HRD memiliki alasan sendiri untuk menerima Sakon. Sakon bertugas agar pertanian di suatu desa menjadi subur dan warganya sejahtera. Dengan menggunakan sepeda motor bututnya, Sakon dengan semangat menyapa warga. Dia menempelkan brosur-brosur penyuluhan agar para warga mau ikut datang dalam acara itu. Namun sayangnya respon warga sangat acuh dan tak menghiraukan Sakon karena melihat penampilannya yang seperti wanita. Namun Sakon tak putus asa, dia tetap menjalani tugasnya dengan senang gembira. Tapi ternyata tak ada satupun orang warga yang mau datang ke acara penyuluhan itu. Keesokan harinya Sakon balik lagi ke desa tersebut. Dia tak patah semangat. Kali ini dia mengetuk pintu warga dan mendatangi rumah satu persatu untuk mensosialisasikan acara penyuluhan tersebut dengan caranya sendiri. Dia bernyanyi sambil menari, namun lagi-lagi dia ditolak warga. Suatu saat Sakon melihat seorang kakek yang sedang mencangkul di halamannya. Dia menghampiri kakek itu dan mencoba untuk mengajak si kakek datang ke acara penyuluhannya. Namun tak disangka kakek itu malah menyiram Sakon dengan tanah. Sakon yang kesal karena wajahnya kotor mirip dengan kerbau si kakek, ngamuk dan mendatangi rumah si kakek. Dia mengetuk pintu rumah, namun ternyata yang membukakan pintu seorang bocah perempuan. Sakon bertanya di mana kakeknya, namun bocah itu berkata bahwa kakeknya tidak ada di rumah. Lalu Sakon pun mengajak bocah itu mengobrol. Sakon bertanya nama anak itu yang ternyata namanya adalah Yim yang berarti senyuman. Tapi karena Yim ini selalu cemberut, Sakon melepaskan jepitan bunganya lalu memasangkannya di rambut Yim. Tiba-tiba Yim berkata bahwa dia lapar dan bersamaan dengan itu si kakek pun datang sambil melempar makanan ayam ke wajahnya Sakon karena sudah berani mengobrol dengan cucunya. Nah, walaupun orang-orang memandang sebelah mata pada Sakon, tapi pria gemulai ini memiliki hati yang baik dan penuh cinta terhadap pekerjaannya. Saat Yim merasa lapar, Sakon menawarkan untuk membuatkan salad pepaya. Untung saja si kakek menanam bahan-bahan seperti cabai, jeruk nipis, tomat cherry, bahkan Sakon sampai lompat ke kolam ternak ikan nilainya si kakek. Sakon membuat salad pepaya untuk Yim yang kelaparan. Setelah merasakan masakannya Sakon, Yim pun tersenyum. Terlihat aura cantik bocah kecil ini membuat keduanya semakin akrab. Malamnya Sakon meminta maaf pada si kakek karena mudah emosi. Si kakek lalu bertanya pada Sakon apa yang sebenarnya dia lakukan di desa ini. Sakon berkata bahwa dia ingin mengajak warga desa termasuk si kakek dalam penyuluhannya tentang sistem pertanian terintegrasi agar warga desa di sini semakin makmur dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Namun Sakon merasa sedih karena tak ada yang mau datang ke acara penyuluhannya itu. Hanya karena semua orang melihat penampilannya Sakon yang seperti wanita. Lalu kakek pun bertanya apakah Sakon akan tetap melakukan pekerjaannya itu walaupun semua orang membencinya. Sakon sempat terdiam. Dia memikirkan kata-kata kakek itu. Namun semangatnya lah yang membuat dia bekerja dengan cinta. Sakon yang tulus akan tetap melakukan pekerjaannya itu tak peduli apapun resikonya karena dia hanya bahagia ketika bisa membantu orang lain. Walaupun tetap tak ada yang datang, namun usaha tak mengkhianati hasil. Pagi itu kepala desa didatangi oleh si kakek yang memberikan brosur penyuluhannya Sakon. Si kakek meminta tolong pada kepala desa untuk membantunya. Yim pun datang dan membisikkan sesuatu pada Sakon. Hari penyuluhan terakhir pun tiba. Akhirnya para warga datang ke acara penyuluhan itu. Sakon sangat terharu dan begitu semangat karena pada akhirnya usahanya dihargai. Dia sangat berterima kasih pada semua yang hadir dan menjelaskan program yang akan dia jalankan untuk kemakmuran desa ini. Sakon pantas mendapatkan ini semua karena dia bekerja dengan cinta. Akhirnya semua orang yang dulu memandangnya sebelah mata sekarang bisa melihat nilai-nilai positif dalam diri Sakon. Maka dari itu janganlah mengecilkan seseorang hanya karena dia terlihat buruk dari penampilannya saja. Karena bisa jadi kebaikan dalam hatinya bisa lebih baik daripada kita yang menghakimi.